me ya, masuk dalam, nominasi Cerpen Kompas ya. Kita ucapkan selamat untuk Mbak Naning. Teman-teman sekalian, sebelum kelas kita mulai, seperti biasa, saya ingin mengingatkan bahwa kelas akan berlangsung selama lebih kurang 2 jam ke depan ya, dan diharapkan kepada teman-teman untuk dapat mengaktifkan video, sehingga teman-teman yang di monitor oleh tim kreatif kelas menulis daring terlihat serius belajarnya ya, khusus teman-teman kelas menulis daring. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman lainnya yang di luar kelas menulis daring tapi bergabung pada sesi kelas malam hari ini. Selamat datang, terima kasih teman-teman. Dan tentu yang paling istimewa adalah instruktur tamu kita, Mbak Naning Siit. Saya mau menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Naning. Waalaikumsalam, selamat malam Mas. Ya, suara saya cukup terdengar Mbak ya? Ya, terdengar. Baik. Suara saya gimana Mas? Baik, bagus. Terima kasih Mbak Naning. Baik, teman-teman, riset dalam koran-koran kita, media-media cetak kita hari ini tetap terbuka atau menyediakan ruang untuk cerita pendek ya. Setiap pekan kita disuguhkan dengan cerpen-cerpen yang menghibur dengan berbagai topik dan bahasannya yang tentu saja cerpen tetap mendapatkan tempat yang paling istimewa di hati pembaca. Nah, tentu saja penulis-penulis cerita pendek kita tidak sekedar menulis begitu saja. Ada usaha kerja keras sehingga mereka dapat menghasilkan cerpen-cerpen yang berkualitas, bermutu. Ada poin riset di situ. Nah, itu yang akan menjadi bahasan diskusi kita pada malam hari ini dengan instruktur tamu Mbak Naning Siit. Mohon izin saya akan membacakan profil singkat beliau. Naning Siit. Siit, mudah-mudahan tidak salah ejaannya Mbak ya. Lahir di Semarang 5 Juni 1980. Beliau dikenal sebagai penulis, penerjemah, dan pemain teater berkebangsaan Indonesia yang menetap di Brussels, Belgia. Pendidikan, sarjana pendidikan bahasa Inggris IKIP PGRI Semarang, dan manajemen SDM Kevora, Belgia. Profesi penulis dan penerjemah sastra Prancis dari tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian aktris teater di Teater Lingkar Semarang dan Akademi Teater Belgia. Penghargaan diantaranya cerpen Bulan Biru di Laut Flores, juara favorit sastra pariwisata 2021, diselenggarakan oleh Yayasan Pustaka Obor dan Raya Kultura. Dan yang kedua, Cakar Dubuk Tutul, nomine cerpen terbaik Kompas 2021. Selamat Mbak Naning. Kemudian karya-karya beliau, Melankolia, puisi dalam 5 bahasa, Pustaka Jaya 2020, novela Miss Gauki, Pustaka Jaya 2020, puisi Fabel, Jean de la Fontaine, edisi 2 bahasa Prancis Indonesia, Google Book 2021, dan yang segera terbit, Les Fleurs du Mal, edisi 2 bahasa Prancis Indonesia 2022, Bunga-Bunga Iblis 2022, mengurai Les Fleurs du Mal, Charles Baudelaire 2022. Tulisannya berupa puisi, cerpen, dan esai terbit di Harian Kompas, Pikiran Rakyat, Tribun Jabar, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Nusa Bali, Bali Pos, bacapetra.co, basabasi.co, sastramedia.com, id.id, haripuisi.com, medium.com, Buletin Pusat Kependudukan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan lain-lain. Banyak ya. Itu profil Mbak Naning, teman-teman. Dan saya juga mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada penasihat majalah digital Ellipsis, Uda Riri Satria. Terima kasih sudah ikut bergabung di forum malam hari ini. Baik Mbak Naning, lebih kurang 30 menit ke depan atau lebih sedikit Mbak Naning mempresentasikan materinya. Nanti setelah itu kita akan buka dengan sesi tanya-jawab. Insya Allah akan banyak pertanyaan-pertanyaan malam hari ini karena topiknya menarik ya. Kepada Mbak Naning dipersilakan, waktu dan layar kita berikan. Silakan Mbak.
Terima kasih Mas Burhan. Saya sapa dulu teman-teman semua. Halo teman-teman Elipsis dan sahabat-sahabat saya. Ini orang-orang penting semua ini, Mas. Yang sudah meluangkan waktu khusus datang ke sini. Saya ucapkan terima kasih. Kita langsung ke bahasan yang kita bahas hari ini tentang cerpen. Mas Subhan nanti bisa bantu share screen-nya? Baik, siap, Mbak. Tolong tim kreatif Kak Magdalena untuk membantu menayangkan slide Mbak Nani. Silakan tim kreatif. Iya, sambil menunggu. Saya akan bahas di sini sesuatu yang umum dulu, gambaran umum tentang elemen cerpen. Setelah itu saya akan masuk ke dalam yang lebih khusus, yaitu riset itu sendiri. Dan pada riset itu nanti juga saya akan memberikan suatu gambaran yang umum, kemudian masuk ke dalam khusus apa yang saya lakukan di dalam proses kreatif, proses riset Cakar Dubuk Tutul yang berdasarkan kisah nyata seperti itu. Ini sesuatu yang banal, key elements sebuah cerpen ya. Saya yakin sudah berulang-ulang dibicarakan oleh semua instruktur, yaitu dalam sebuah cerita pasti ada tema, ada plot, tokoh, latar, dan point of view. Dan masuk ke slide 2. Ya. Setelah kita punya persepsi tentang yang mau dibicarakan itu apa, terus bagaimana cerita ini akan berlangsung dan sebagainya, kita akan dibantu. Saya secara pribadi selalu punya mapping, gitu, gambaran. Sebelum sinopsis itu sendiri saya sudah bikin semacam story arc seperti ini. Saya mapping dulu, ini nanti misalnya judulnya saya kosongi, judul nggak tahu, untuk penulis yang lain saya judul itu belakangan. Tapi yang saya inginkan adalah seperti ini. Misalnya ini ada opening. Opening itu merupakan stasis. Hari-hari biasa sebelum adanya dua tokoh yang bertemu. Nah, ini yang dalam hal ini adalah triggernya apa gitu. Untuk cerita itu masuk dan mengalir itu pasti kan ada triggernya, atau itu pertemuan dua tokoh, atau itu protagonis melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran dia atau norma dia atau logika dia. Itu trigger ini sangat penting untuk alur selanjutnya. Kemudian quest atau rising action itu pada nantinya protagonis akan dihadapkan kepada suatu pilihan, suatu challenge, diambil atau tidak, seperti itu. Biasanya kalau dalam cerita kan sesulit apapun, seminimal apapun yang dia punya, dia akan maju untuk challenge itu sendiri. Kemudian ada kita hadirkan surprise-surprise-nya, yang misalnya yang kita anggap kawan ternyata lawan, atau sebaliknya yang kita anggap lawan ternyata kawan. Itu adalah intrik-intrik dalam rising action menuju ke klimaks. Setelah itu ada critical choice, klimaks, dan falling action, lalu resolution. Dalam resolution itu kemudian akan membentuk new stasis. Seperti itu. Ini secara umum. Nanti akan saya share konteksnya dalam pembentukan riset di cerpen saya. Kemudian slide ketiga. Nah, ini sebelum saya ngomongnya kepanjangan, Mas Subhan, saya minta izin.
Saya ingin yang ada di sini kan sudah, saya yakin sudah semuanya sudah pernah buat cerpen atau kebanyakannya. Sebelum saya masuk ke pengalaman saya pribadi, saya minta mungkin 2 atau 3 berbagi riset mereka itu dimulai dari mana gitu. Begitu. Mohon izin nanti. Baik, baik Mbak. Mungkin bisa dipilih angkat tangan mungkin. Ya, baik teman-teman kelas menulis daring maupun teman-teman yang berpartisipasi malam hari ini, kita diundang untuk berbagi kesempatan ya, cerpen yang teman-teman tulis, risetnya dimulai dari mana. Ya, silakan teman-teman, sehingga ada interaktif. Iya, kan di Yang Indonesia sudah malam. Takutnya mereka ketiduran gitu, Mas. ya, silakan. Ayo teman-teman. Ya, Kak Riami Malang, silakan Kak Riami. Oke, silakan. Ya. Kak Naning, selamat malam. Assalamualaikum. Saya mohon maaf tidak bisa buka video, Kak, ya. Ini sambil nemani saudara. Baik, silakan Kak Riami. Iya, saya di beberapa bulan ini ingin menulis cerpen anak yang berkebutuhan khusus, Kak. Saya sedang meneliti juga sebenarnya, cuma sudah saya, ya ada 2 ABK yang saya teliti, yaitu ABK yang masih bisa sekolah, Kak. Tapi di sini yang pertama itu anaknya sekolahnya tidak disekolahkan di ABK karena apa? Pertama, kondisi rumah anak ini sangat jauh sekali dari sekolah ABK sehingga anak ini dititipkan di sekolah reguler, Kak. Tapi tidak sesuai usianya. Jadi kalau misalnya usianya itu sudah SMP, dia masih diikutkan di sekolah TK. Dan alhamdulillah sekolahnya juga mau gitu menerima. Nah, saya kesulitan bagaimana menerapkan dari hasil riset saya ini, terutama di klimaksnya, Kak. Ketika saya menemukan masalah-masalah, kemudian resolusinya itu bertentangan dengan yang dilakukan orang tuanya secara nyata, itu saya mengalami kesulitan. Bagaimana, Kak? Menurut Kak Naning, saya nanti alurnya itu seperti apa? Baik. Ketika saya bisa menemukan resolusi yang menarik gitu, Kak. Ya. Konflik Baik. dan resolusi yang menarik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Riami di Malang ya. Topiknya anak berkebutuhan khusus, tentu saja banyak sekali problem ya, masalah di lingkaran itu. Oke, kita tahan sementara. Yang kedua ada Kak Bi Mariam di Sumatera Utara. Dipersilakan Bi Mariam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf saya nggak nyalain video ya Kak. Oke, kalau saya pribadi, cerpen itu kan singkat dan memiliki konfliknya itu paling banyak itu 1 atau 2. Nah, saya pribadi itu lebih ngutamain temanya dulu. Saya mau bahas tentang apa nih. Setelah saya bahas tentang apa, maka saya cari siapa tokohnya. Setelah tokohnya, baru saya tentukan alurnya. Biasanya tuh sebelum buat cerpen, saya tuh udah lebih dulu pengen nulis apa gitu. Jadi saya lebih mudah untuk ngembanginnya gitu. Nah, masalah ngembangin baru saya bahas plotnya. Nah, itu juga perlu riset kan. Jadi saya riset juga tentang misalnya nih saya lagi bahas tentang kerinduan atau hilang rasa dari seorang ayah yang ditinggal mati anaknya. Nah, maka saya akan meriset apa aja perasaan yang mungkin dirasain. Keadaan apa yang mendukung cerita itu biar lebih ngena gitu. Dan gambaran seperti apa yang harus saya buat agar cerita itu berasa nyata. Gitu Kak. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Kak Mariam. Ya, luar biasa. Juga ada teman-teman di kolom komentar Kak Naning ya. Riset bisa cerita dari teman, pengalaman pribadi, fakta yang ada di sekitar, kehidupan sehari-hari, pengalaman yang spesial dalam hidup, artikel dari luar, sosmed dan lain sebagainya. Ya, dipersilakan Mbak Naning. Terima kasih Mbak Riami dan Mariam yang sudah berbagi. Tadi untuk anak berkebutuhan khusus ya, sudah ada konflik, sudah ada plot, tapi belum ada resolusi. Seperti itu yang saya tangkap. Kalau menurut saya bukan expert, ini kembali lagi ke tangan penulis sebetulnya. Apa yang ingin
Anda sampaikan dalam tulisan Anda. Memang kita harus subjektif dalam menulis. Misalnya kita harus ambil point of view-nya siapa. Misalnya dalam hal ini orang tuanya tadi tidak setuju atau orang tuanya memberi solusi yang berbeda dengan apa yang penulis ingin berikan, ya lakukan saja. Toh ini dalam konteks fiksi, gitu kan. Kita bisa menyuarakan sesuatu dalam fiksi, gitu. Justru sindiran ini lebih aman daripada kalau langsung secara langsung gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi apa yang ingin Anda perjuangkan itu yang tulis saja di situ. Seperti dalam beberapa hal itu kan banyak sekali fiksi yang berdasarkan cerita nyata, terus ingin diambil sudut pandang yang lain dan bagaimana penulis itu membela salah satu suara, misalnya seperti itu. Itu saja. Kalau masih ingin ngobrol, nanti silahkan Mas Subhan bisa kasih nomor atau akun saya atau nomor HP saya gitu, kita bisa ngobrol lebih jauh. Untuk yang Mbak Maryam tadi ya, atau adik itu tadi ada konflik, ada tema mau bahas apa, kemudian dia bikin plot, lalu dikembangkan, lalu riset dikembangkan dari situ. Nah ini seperti saya juga, dan memang secara umum dalam kepenulisan seperti itu ya. Kalau menurut saya, kalau saya sendiri ada pemantiknya itu apa dulu? Seperti tadi ada konflik atau ada tema atau saya melihat sesuatu, ini yang ada di layar yang di chat juga ada dari artikel terus menggelitik kita, terus atau ada fakta-fakta yang menggelitik kita gitu. Itu semuanya adalah awal kita menulis dan awal sebelum kita melakukan riset itu sendiri. Di sini saya akan khususkan kepada fiksi yang berdasarkan kehidupan nyata, berdasarkan real events. Jadi event. Jadi ada beberapa cerpen yang lebih banyak ke mengolah interior karakter atau tokoh, atau mengolah tema itu sendiri, dan itu semuanya akan melakukan riset. Tapi di sini adalah cerita yang berdasarkan kehidupan nyata, itu bagaimana sisi risetnya, pondasinya, dan struktur cerita itu dibangun keseluruhannya dari riset. Saya sendiri mengalami membuat 2 macam cerpen seperti ini. Yang pertama kita akan lebih mengasah secara emosional, tapi yang kedua, yang kalau ingin menulis berdasarkan kisah nyata ya, itu risetnya akan dari awal sampai akhir itu akan banyak sekali. Misalnya dalam cerpen Lubuk Tutul itu cuman riset aja sekitar 2 mingguan gitu. Itu saya lakukan, nulisnya sih cuman mungkin 2 jam gitu. Tapi risetnya sekitar 2 minggu. Setelah pembahasan ini kita masuk ke tipe-tipe sumber. Masih tadi slide sebelumnya ya. Sumber risetnya itu dari mana gitu. Ada ya primary, sumber yang utama. Sumber utama adalah orang yang langsung. Misalnya kita mau nulis tentang ini ya, pemerkosaan misalnya. Kita yang sebagai periset bertanya secara langsung terhadap korban. Itu berarti dia adalah primary sources. Tapi kalau kita tanyanya kepada orang yang diceritai korban, kan
kadang ada. Ambil contoh, oh ini loh anaknya Pak itu wah diperkosa gitu. Nah ini sebagai penulis, loh gimana ceritanya gitu. Nah ini secondary ini bisa ada positif dan negatifnya, mengambil sumber dari secondary ini. Positifnya dia akan memberikan data dengan less emotional, karena itu bukan pengalaman dia, jadi dia less emotional, tapi kurang akurat, karena tidak dirasakan dia sendiri. Sedangkan yang primary tadi kan mungkin secara fakta itu bisa diambil berapa 20%, faktanya apa? Pemerkosaan, sudah ada visum, oke, dibenarkan. Tapi yang akan diceritakan adalah 90% emosional. Itu secara kita sebagai penulis harus menangkap fakta intelektual, fakta data, dan fakta emosional tadi. Itu secondary. Kalau yang ketiga itu kan malah lebih menjauh lagi dari perspektif emosional, misalnya kutipan-kutipan atau analoginya itu retweet dari retweet gitu, makin menjauh. Seperti itu. Oke. Sebelum masuk lagi ke slide selanjutnya, ada pertanyaan dulu. Ini saya ngomongin tentang riset, ini ada ahli risetnya di sini, Bang Riri. Semoga saya tidak ngawur, Bang. Nanti dibetulkan kalau saya ngawur. Baik, teman-teman, boleh kalau ada yang ingin bertanya langsung ke Mbak Naning, dipersilakan lambaikan tangan atau tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Melambaikan tangan sudah tidak ingin jawab. Oke, saya lanjutkan ya. Silakan, Mbak. Baik. Di proses riset cakar dubuk tutul itu slide selanjutnya, langsung aja slide selanjutnya. Itu sebentar. Oh ya. Yang paling sulit dalam, menurut saya, mungkin menurut penulis lain tidak, yang paling sulit dalam cerita berdasarkan kisah nyata itu adalah bagaimana kita membentuk setting itu seperti yang benar-benar terjadi pada saat cerita ini dikisahkan. Itu kan berarti kita harus meluangkan banyak-banyak waktu untuk cari tahu tentang budayanya, gitu, tentang family hierarchy, gitu, untuk membuat dialog antar tokoh. Terus dia itu tinggalnya di mana, cerita ini terjadi kapan, karena dalam konteks kapannya itu kan juga akan ada gap ya. Misalnya kalau cerita ini diceritakan pada abad ke-19 tentu tidak akan sama konteksnya, dan bahkan dialognya tidak akan sama dengan apabila cerita ini diceritakan pada abad 21, seperti itu. Terus secara sejarah, geografi, agamanya apa, politik yang sedang terjadi di situ apa, itu yang ingin saya tahu sebelum membentuk suatu cerita. Itu bagaimana saya membuat membentuk dunia fiktif itu yang meskipun berdasarkan cerita nyata, itu riset yang saya lakukan. Kemudian antar tokoh, dialog antar tokoh. Banyak sekali saya membaca, bahkan ini ditulis oleh penulis-penulis yang sudah punya nama, dialognya itu sama seperti narasi. Misalnya di narasi itu saya, dialognya saya, terus padahal ada tidak
tidak terasa ini yang ngomong siapa, anak kecil usia 5 tahun atau orang tua yang sudah 70 tahun, itu semuanya sama. Yang saya sangat menghindari itu, Kak. Karena sebagai, nggak tahu kenapa, mungkin basic saya teater gitu. Jadi dalam satu orang gitu saya ingin beda. Dalam cerpen saya yang Berai Biang Lala itu bahkan ada satu karakter yang saya tulis di dialognya itu karena dia dari India, dia logatnya kental India gitu. Jadi tiap kali dia bilang T itu saya bilang deh. Jadi misalnya itu orang itu harus ditangkap gitu. Jadi T-nya itu saya bilang TH atau D gitu. Itu diprotes sama banyak orang. Ini apaan gitu. No, ini kan creative writing gitu. Ya, saya kalau memang saat menulis awal gitu, setiap kali ada sedikit kritik itu langsung baper gitu. Tapi sekarang gitu, saya ingin menyenangkan diri saya dulu gitu. Yang lain nggak senang ya terserah gitu. I write to express, not to impress. Jadi itu aja. Ini berkenaan dengan alih kode. Untuk tahu alih kode itu sendiri kan kita butuh riset. Nah, ini orangnya asalnya dari mana, usianya berapa, seberapa dekat antar tokoh gitu. Misalnya antar tokoh itu dikisahkan mereka suami istri, tapi dialognya kok kayak orang yang baru kenal 5 menit, kan doesn't make sense gitu. Slide selanjutnya mungkin. Nah, ini yang saya lakukan saat mencari tahu settingnya itu di mana. Awalnya saya melihat reportase di Arte, France 4, itu tentang reportase tentang ritual Kusasa Fumbi yang berada di Malawi. Itu kalau teman-teman sudah baca cerpennya, itu adalah ritual pembersihan debu. Jadi perempuan yang baru saja mendapat haid harus dibersihkan. Karena haid itu dianggap kotoran, dibersihkan. Bagaimana caranya? Orang tuanya membayar seorang dubuk tutul, visi dalam bahasa Cicewa itu, untuk bersenggama dengan si anak itu. Itu ritualnya. Itu yang pertama membuat saya shock gitu. Tapi karena ini suatu ritual yang sudah mungkin berabad-abad, sudah lama sekali dilakukan, si anak ini tidak mempunyai suara. Padahal bagi mereka itu adalah suatu pemerkosaan, karena dalam interview itu di interview itu ada interview dengan para tetua, ada interview dengan anak-anak, dan termasuk dengan dubuk tutul itu sendiri. Nah, cerita ini menghantui saya berminggu-minggu. Akhirnya saya tulis dan saya cari itu Nsanje gitu di paling bawah Malawi, daerah yang paling miskin di antara semua area di Malawi. Dan di sana tokohnya adalah Dr. Thomas. Dr. Thomas yang dia orang Belgia, orang Belgia yang masuk di Médecins Sans Frontières, itu Dokter Without Borders. Dia di situ, misinya dia adalah untuk vaksinasi kolera, dan itu nyata. Dr. Thomas ini orang rekaan, Kulunga juga rekaan. Tapi
misi kolera pada saat misi vaksinasi kolera pada saat terjadinya Kusasa Fumbi itu nyata. Dan MSF kantornya yang lebih gede gitu di Blantyre, yang agak atas itu, di Blantyre. Di Ensanje itu cuman berdiri tenda, itu juga saya gambarkan di dalam cerpen. Oke, terus setelah itu ya wajarlah saya cari tahu bahasanya apa, dari etnik apa, mata uangnya apa, agamanya apa. Agamanya memang 82,3% Nasrani, tapi mereka masih sangat melaksanakan ritual-ritual agama budaya. Musimnya ada 2 seperti di Indonesia. Berbeda dengan Bangladesh yang punya 6 musim. Suhunya kalau pas dingin di antara 13 derajat sampai dengan 35 derajat Celcius. Itu kenapa penting? Karena ini terjadinya kapan? Misalnya terjadinya pada musim hujan gitu, terus ada insiden yang berhubungan dengan cuaca. Masuk logika enggak seperti itu. Jadi detail-detail seperti itu harus diperhatikan. Slide selanjutnya. Ya, tim kreatif slide selanjutnya, tolong. Ya, oke. Nah ini adalah tokoh-tokohnya. Saya membayangkan waktu itu saya sebetulnya saya screenshot gitu. Kalau ada, oh ini Dr. Thomas ini seperti ini gitu. Saya cari wajah tipiknya seperti apa, rambutnya seperti apa, matanya seperti apa gitu. Itu saya cari, tapi karena tiap kali setelah riset itu saya pikir kalau sudah dipublikasikan selesai saya hapus gitu, sayang sekali. Jadi saya sudah tidak punya lagi foto asli Dr. Thomas yang ada di pikiran saya saat cerpen ini dibuat. Ya ini Dr. Thomas yang saya temukan kemarin malam dan Kulunga. Kulunga dalam gambaran saya itu dia lebih berisi badannya, rambutnya spiral gitu. Ini nggak kelihatan rambutnya, jadi saya minta maaf. Yang di bawah itu adalah apa simbol ini ya, Médecins Sans Frontières, Doctors Without Border itu. Semua yang ada di bajunya dokter itu kan dia punya rompi putih Médecins Sans Frontières. Itu saya ceritakan juga di situ. Sewaktu Dr. Thomas dibangunkan oleh Azibo, nah ini Azibo, gambaran Azibo perawat Malawi itu. Perawat Malawi itu dia adalah tokoh yang twist ya. Awalnya dia ini yang belum baca, maaf. Awalnya dia tampak seperti antagonis, 100% antagonis karena dia menutup akses Dr. Thomas untuk tahu apa itu Kusasa Fumbi, dan dia juga mengingatkan Dr. Thomas untuk tidak ikut campur urusan tradisi Malawi karena dia hanya orang asing dan sebagainya. Terus ketika Dr. Thomas dibakar oleh para tetua karena mencuri, dianggap mencuri karena dia menyelamatkan Kulunga dari ritual Kusasa Fumbi, Dr. Thomas kan dibakar itu hidup-hidup. Justru Azibo lah yang menyelamatkan dengan memanggil aparat, polisi, ambulan, dan karena Azibo itu Dr. Thomas tertolong. Ini kalau yang belum pernah lihat wajahnya Dubuk Tutul atau hyena itu.
Itu seperti itu. Ngeri sedap. Dan ya, itu yang saya lakukan. Kelihatannya sudah selesai ya slide saya ya. Nah, ini tips-tips. Kejelekan saya itu, kalau melakukan riset, saya tenggelam ke dalam riset, terus lupa nulis. Semoga teman-teman nanti tidak melakukan apa yang saya lakukan. Jadi tidak perlu sedetil-detilnya untuk jadi expert atau sesuatu. Misalnya saat saya itu kaget terhadap fakta-fakta Dubuk Tutul yang digambarkan di dalam Lion King, film Lion King itu kan Dubuk Tutul digambarkan sebagai pecundang, pengecut, beraninya main keroyokan gitu, pemakan bangkai gitu. Padahal secara kenyataan itu lion pun bisa seperti Dubuk Tutul gitu. Singa itu punya karakteristik yang hampir sama gitu. Cuman kan singa itu kan handsome gitu ya. Kelihatan secara fisiknya itu jadi orang itu lebih banyak judge by the cover gitu. Akhirnya ya kita kan butuh antagonis, butuh protagonis gitu dalam konteksnya Lion King. Singa menjadi protagonis, hyena menjadi antagonis. Itu yang saya sangat tenggelam di detail-detail seperti itu yang menghabiskan banyak waktu. Makanya sebetulnya nggak perlu 2 minggu, tapi akhirnya 2 minggu. Dan setelah itu harus belajar mengidentifikasi sumber yang terpercaya. Apalagi di sekarang kan banyak sekali fake news, banyak sekali. Semua orang bisa menulis apa saja, di mana saja. Itu kita harus belajar mengidentifikasi sumber terpercaya. Setelah mengkoleksi data, mencatat, lalu lanjut menulis cerita. Cross dan cross check. Open mind. Apa yang saya tulis di open mind ini, setiap penulis kan punya asumsi, punya background sendiri-sendiri, punya kepercayaan sendiri-sendiri. Jadi open mind. Kalau memang kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diasumsikan sebelumnya, ya itu anggap sebagai data, gitu. Bukan menganggap oh ini berarti ngawur, ini ngaco gitu. Yang kita perlukan di sini kan mengkoleksi data, bukan menjudge suatu data. Itu saja. Baik, itu dari saya sementara ini. Nanti saya akan sedikit kalau masih ada waktu berbicara. Ini saya sebagai penulis. Nanti kita juga bisa mencari perspektif sudut pandang lain sebagai pembaca atau sebagai orang yang mengkritik suatu naskah fiksi itu sendiri. Karena memang dalam tahap editing gitu, secara pribadi persepsi saya langsung berubah. Di saat itu saya sangat kritis terhadap Naning si penulis. Dan dalam hal ini bisa juga kita lakukan risetnya, itu yang terkenal dengan sebutan art-based research, yang lebih ada 2 tendensi itu tentang historical research, historical fiction, dan kreatif non-fiction. Tapi itu nanti kita bicarakan kalau ada waktu. Seperti itu. Saya serahkan waktu dan layar kepada Mas Subhan. Baik, terima kasih Mbak Naning, luar biasa presentasi materinya ya. Kesimpulan tip riset yang diberikan oleh Mbak Naning ya, belajar mengidentifikasi sumber terpercaya, koleksi data, catat dan lanjutkan menulis cerita, cek dan cross check, open mind ya, luar biasa. Satu pertanyaan sebelum kita lempar pertanyaan, kita minta teman-teman mengajukan pertanyaan Mbak Naning.
dalam cerpen Lubuk Tutul peristiwa itu masih terjadi atau telah menjadi cerita yang berkembang di sana, Mbak? Saat saya melihat reportasenya, saya menyaksikan reportasenya itu pada tahun 2016. Itu cerpen saya tulis sebentar, November 2020. Saya melihat reportasenya itu agak terlambat sebetulnya, 2 tahun lebih. Jadi tahun 2018 saya lihat reportasenya. Dan itu menghantui terus gitu. Akhirnya saya tulis pada November 2020. Dan hal itu terjadi pada tahun 2016. Peristiwa itu terjadi, ditangkapnya, kalau dalam tokoh fiktif saya itu si Revna, nama aslinya sebetulnya Erik Avina. Ini kita buka-bukaan saja. Nah, itu nama aslinya dia seperti itu. Kemudian itu kan reportase berbahasa Perancis, France 4. Terus saya lihat ada BBC juga. Untuk itu dalam cerpen saya lebih ambil BBC News London gitu, untuk teman-teman yang setelah membaca cerpen itu mau cross check, mau lihat videonya itu masih ada hingga sekarang. Nah, seperti itu kan, kalau bahasa Inggris kan lebih aksesibel ke semua orang. Dan sekarang kemungkinan besar masih terjadi, cuman diam-diam gitu. Masih terjadi, tapi ya karena identitas itu kan dirahasiakan oleh para tetua, yang bisa menjadi negosiasi antara pemerintah dan ritual Kusasa Fumbi ini adalah pemakaian pengaman pada saat ritual tersebut. Karena yang dilakukan Erik, si Lubuk Tutul ini adalah dia melakukan ritual terhadap 104 perempuan, sedangkan dia mengidap AIDS. Jadi sedangkan Malawi termasuk dalam salah satu negara terkena AIDS tertinggi di dunia. Sebelum ini saya riset itu dia di posisi 8 untuk 2020. Baik, terima kasih Mbak Naning. Tadi dijelaskan teman-teman bahwa peristiwa itu masih terjadi ya, dan diam-diam. Peristiwa serupa banyak sekali terjadi di sekitar kita, dan itu bisa menjadi sumber riset kita untuk membuat cerita-cerita serupa dengan topik-topik lainnya. Ya, baik teman-teman, waktu terus berjalan dan kita masih punya cukup waktu untuk sesi tanya jawab ya. Saya akan mengundang beberapa teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Pertama, Mas Tri Mulyono, ya, dipersilakan Bapak. Asalnya dari mana juga? Silakan. Terima kasih Mas Subhan, ya, atas kesempatan waktunya. Ya. Silakan. Selamat Mbak Naning sudah mempresentasikan pengalamannya luar biasa. Saya senang mengikuti penjelasan Mbak Naning. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya ingin men-sharingkan cerita yang paralel dengan yang disampaikan Mbak Naning tadi ya. Budaya Malawi, jadi ketika perempuan mulai haid pertama, bla 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 bla, lalu ada tradisi harus disenggamain gitu ya. Nah sebenarnya, saya maaf ini ya, di negara kita pun ada tradisi semacam ini, yakni di NTT. Maaf saya sebutkan. Yeah. Karena saya pernah syuting di sana ketika ada workshop begitu, saya bagian kru syutingnya, director untuk syutingnya, dan saya juga terheran-heran baru kali itu saya mendengar, kok begini ya, kalau di Malawi perempuannya ini malah yang lakinya. Saya kota persisnya lupa, tetapi yang jelas di NTT ya.
Nah, jadi kalau di NTT itu begini, ketika laki-laki sudah mulai disunat tetaan itu, lalu tahap berikutnya oleh sang dukunnya perempuan, dia baru membolehkan ketika sudah mau sembuh itu untuk tes uji coba semacam itu. Tradisinya adalah dia harus melakukan senggama tadi dengan seorang ibu tetangganya, dan lakinya, suaminya juga harus merelakan karena ini tradisi turun-temurun, karena dia sendiri dulu juga begitu dan ikhlas-ikhlas saja gitu. Tetapi waktu saya mengikuti workshop itu sekitar tahun 2004 di Kupang, rupanya sudah mulai ada kesadaran dari masyarakat luas supaya tradisi semacam ini ditinggalkan karena ini tidak sehat secara fisik, biologi, jasmania, tapi juga tidak baik secara moral agama, moral normatif tradisi apapun gitu ya. Semoga tahun ini sudah mulai lenyap sama sekali tradisi itu karena 2004 itu sudah mulai disadari risikonya. Itu artinya apa? Bahwa tadi saya membaca bahasa tubuh ekspresinya Mbak Naning ketika menceritakan tradisi di Malawi kok begitu emosional gitu. Shock kayaknya ya. Di negara kita sendiri itu ada itu di salah satu sudut negeri kita. Itu satu. Kedua, berkaitan dengan riset, maaf nyun sewu, saya tadi belum mengatakan kota saya. Saya FX Trimulyono Mas dari Yogyakarta. Tetapi asal usul kampung halaman satu provinsi dengan Mbak Naning. Ya. Semarang. Tapi saya Semarang Kemeringet, Mbak Naning Semarang kotanya. Baik, silakan Bapak. Ya. Nah, basic saya ada teaternya, ada filmnya juga. Ya. Sekitar 20-an tahun saya bekerja di studi visual pusat, berkecimpung di dunia perfilman, audiovisual, media pembelajaran. Nah, dalam hal ini, kalau saya mendengar penjelasan Mbak Naning tadi, ada cara kerja yang mirip gitu ya. Semua itu diawali dengan riset. Bahkan riset masuk praproduksi kalau diistilahkan dalam film, itu waktu durasinya jauh lebih lama daripada produksinya. Mbak Naning tadi juga mengatakan riset bisa 2 minggu, tapi ketika sudah siap menulis, mungkin hanya butuh 2 jam. Di perfilman pun juga begitu ya. Nah, langkah poin ini sekedar sharing. Kalau tadi Mbak Naning mengatakan risetnya seperti apa mengawali, kalau di film mungkin di dalam konteks cerpen tertulis itu bisa juga dipakai, meskipun ada yang tidak bisa dipakai. Misalnya satu tentang ini 5 langkah risetnya, tubuh dan bahasa tubuh itu harus kita cermati, terutama tokoh utamanya, bentuk tubuhnya seperti apa, ramping, gemuk, gendut, pendek, tinggi, macam itu ya. Kemudian artefak, oh ya masih bahasa tubuh, lalu ekspresinya seperti apa, kecenderungannya, macam itu. Lalu artefak, properti, benda-benda yang dipakai sehari-harinya tokoh ini apa, yang langsung lekat dengan tubuhnya, ataupun properti pendukungnya, atau alat kerjanya, dan sebagainya, yang menyangkut kehidupan dia. Ketiga, bunyi-bunyian. Meskipun di cerpen tidak mengandalkan bunyi seperti di audiovisual film, tapi bunyi-bunyian dalam hal ini bisa berkaitan dengan musik yang digemari, suara-suara bising di sekitarnya, barangkali ada ya, suara-suara binatang, barangkali juga, atau warna tone, suara tokoh krempeng, bulat, terkesan garang, atau lembut, lembek, keras, gitu kan. Bisa juga dimasukkan kategori ke sana. Nah, lalu ruang, berkaitan dengan ruang, tempat, lokasi, setting, macam itu ya. Apakah di perkotaan, pedesaan, ruang lingkupnya seperti apa. Lalu ruang juga berkaitan dengan ruang sosialnya. Tokoh ini sosialnya level atau gradasi stratanya di level mana, kira-kira level itu bisa dikaitkan dengan misalnya relasi dia kebanyakan pada kalangan yang mana gitu. Karena ini nanti akan menentukan ketika tahap penulisan cerpen, naskah, cerita, dia akan berrelasi dengan siapa saja sih tokoh-tokoh yang berpengaruh pada dia, tokoh-tokoh yang mendukung kuat dengan dia, tokoh-tokoh yang menjadi antagonisnya dia misalnya gitu.
itu ruang. Jadi ruang itu ruang fisik, Ya, tata Bapak. ruang, dan juga ruang sosial. Lalu yang terakhir siklus hidup rutinitas sehari-hari. Ini ritme hidup kesehariannya dia macam apa? Dari bangun pagi sampai nanti jelang tidur malam macam itu, hariannya macam apa? Baik. Mohon Terakhir pertanyaan nih Mas. Ya, silakan Pak. Pertanyaan. Nah, Mbak Naning kan mungkin sudah ada 13 sampai 15 tahun ya tinggal di Belgia, di Brussel ya. Sementara darah, daging, dan segala sesuatu budayanya barangkali juga. Itu adalah Indonesia, Semarang, khususnya Jawa Tengah. Nah, pengalaman bertahun-tahun di Belgia, apakah Mbak Naning ada perasaan saya harus membawakan kultur yang mana, atau saya harus berrasa budaya, berrasa tutur kata yang mana? Barangkali Mbak Naning bisa men-sharingkan pengalaman ini. Terima kasih Mas Subhan. Baik, ini Mas Tri. Nih. Ya, sama-sama di Yogyakarta. Terima kasih. Kita tahan dulu pertanyaan dari Tri Mulyono. Kita ke Palembang, ada Bang Johnson Effendi. Dipersilakan Bang Johnson. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak pertanyaan, silakan Bang. Maaf, nggak bisa buka video di sini, gelap, nggak mati lampu. Baik, Ya, silakan. Pertanyaannya singkat aja. Tentang riset tadi, riset itu kita menulis riset itu apa seperti kita menulis reportase atau bagaimana gitu? Masalahnya saya masih awam juga soal cerpen. Saya lebih suka menulis puisi karena di dalam kelemahan saya menulis cerpen itu tentang membuat dialog-dialognya itu. Jadi itu yang jadi pemikiran saya tadi tentang menulis riset tadi. Kita menulis riset apa seperti kita menulis reportase atau seperti apa gitu. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Johnson Effendi di Palembang ya. Dua pertanyaan di sesi pertama, Mbak Naning. Pertama dari Mas Tri Mulyono di Jogja dan Johnson Effendi di Palembang. Tadi disebutkan bahwa sebenarnya di Indonesia juga ada tradisi serupa ya. Ritual serupa, bahkan tadi disebut ada di sebuah NTT ya, bahkan pun dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk juga agak mirip demikian ya, dan beberapa daerah lainnya. Nah kemudian yang kedua, pengalaman bertahun-tahun di Belgia membawa pengaruh tidak pada Mbak Naning, atau kan membawakan kultur yang mana? Dan Bang Johnson dari Palembang, apakah sama sistem riset itu dengan reportase seperti halnya dilakukan oleh jurnalis ya barangkali. Silakan Mbak. Mas Tri, matur nuwun. Matur nuwun rawuhe. Iya, sama-sama Mbak Naning ya. Iya. Ini guru teater saya ini. Jadi tadi kan tentang di Indonesia juga ada gitu. Yang pertama saya nggak tahu kalau ada, tahunya dari jenengan hari ini, makanya nggak saya tulis. Saya tulis yang saya tahu saja. Ya. Itu. Dan yang kedua kan banyak penulis di Indonesia yang lebih berdekatan, lebih bersinggungan langsung dengan itu, yang bisa menulis. Kalau yang di sini, kalau yang di luar itu saya ingin sebetulnya berbagi cerita ke teman-teman yang ada di Indonesia. Iki lho ning Malawi iki ana koyo ngene gitu. Ibaratnya seperti itu. Saya menceritakan yang di Malawi ada seperti ini, ada di Bangladesh itu seperti ini gitu. Saya juga cerita tapi memang belum saya kirim ke media manapun itu tentang penculik pedofil berseri, pembunuh berseri, itu orang Belgia gitu. Dan saya masih riset gitu. Itu juga ingin saya ceritakan, ingin berbagi gitu kan. Ini kan kita sebagai global citizenship gitu ya, warga negara global. Saya ingin berbagi meskipun
teman-teman di Indonesia sebetulnya punya akses terhadap semua itu. Cuman kan kadang algoritma di Google itu kan memberikan apa yang dia search sebelumnya gitu. Itu saja. Yang kedua tadi apa? Saya sudah lama di Belgia gitu, membawa budaya mana. Ya. Saya ini bunglon, Mas. Tergantung situasi, kondisi, domisili. Maunya apa gitu. Ya, ya. Saat saya riset, kemudian saya ingin menulis point of view gitu. Siapa yang ingin bertutur? Apakah saya akan bikin sebagai aku gitu. Dalam Cakar Dubuk Tutul itu POV 1. Aku naratornya Dr. Thomas. Saat itu saya akan masuk ke dalam tubuhnya Dr. Thomas. Ya, saya cowok, saya ada hasrat dan sebagainya. Hal-hal yang tidak terkatakan dalam narasi, tapi dia sebagai dokter yang gigih sekali ingin memperjuangkan Kulungga, itu juga ada kemungkinan karena si Kulungga ini manis gitu. dan seperti itu. Jadi ada aspek humanismenya, ada aspek emosionalnya seperti itu. Saat saya menceritakan Berai Biang Lala yang tentang prostitusi di Daulat Dia itu di Tribun Jabar, itu juga di situ POV 3. Saya seperti Tuhan yang melihat ini ada seperti ini ada seperti ini. Jadi tergantung sikon seperti itu, Mas. Tidak melulu saya harus menampakkan keindonesiaan saya, tidak melulu saya harus menampakkan ke Belgiaan saya gitu. Dan saya tidak ke barat-baratan dan tidak ke Arab-Araban. Pokoknya netral, ngoten, Mas. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua tadi dari Pak Johnson tentang reportase. Reportase menurut pengalaman saya waktu riset, sebetulnya sewaktu kita collecting data itu pengalamannya sama. Mengambil data yang sama. Setelah itu kita olah outputnya yang beda. Sebetulnya Bang Riri kelihatannya pernah menjelaskan ini di kelas elipsis tentang riset untuk puisi. Saya masih ingat itu Jadi saya mengambil data-datanya sama. Saat menulisnya itu tekniknya beda. Kalau fiksi itu kan imajinasi. Meskipun berdasarkan kisah nyata itu kan tetap suatu imajinasi dan itu subjektif. Dan lebih menceritakan ke interior karakter dari yang kita ceritakan. Kalau yang non-fiksi atau reportase tersebut itu lebih berdasarkan fakta dan tidak rekayasa. Jadi kita tulis apa adanya karena data reportase. Dan maka dari itu maka objektif dan penggambarannya lebih ke eksterior. Jadi collecting data itu aja. Menyampaikan data, menyampaikan berita. Titik. Kenapa saya menulis, ada yang memang berkata kalau cerpen saya itu cerpen reportase, seperti reportase tapi fiksi. Sebetulnya ini saya akui, akses saya terhadap buku-buku fiksi itu tidak terjadi hingga usia kemungkinan di atas 20-an. Sebelum itu saya hanya membaca non-fiksi. Buku-buku pelajaran, buku-buku esai, dan sebagainya. Jadi saya sudah terbentuk di data, di hal-hal yang serius seperti itu. Ketika saya menulis cerpen, kaku gitu, seperti reportase tadi. Tapi kelihatannya ada pertanyaan yang
yang seperti itu di kolom chat juga, bagaimana membentuk, kalau tidak salah tadi ada pertanyaan di kolom chat, saya lihat dari koleksi data ini, reportase ini agar berkesan seperti cerpen gitu kelihatannya. Mas Bekan bantu saya mungkin atau tim kreatif untuk lihat. Oh ya, ini aja Neneng kelihatan. Misalnya kita sudah melakukan riset dan sudah terkumpul data, teknik menulis dari POV 1 atau sudut pandang yang lainnya, bagaimana agar tidak membuat bingung pembacanya gitu. Ya, itu kita tetapkan mau POV 1, POV 2, POV 3 gitu, kita tetapkan dulu. Kalau penulisnya tidak bingung, insya Allah nanti pembacanya tidak bingung gitu. Kita tetapkan dulu mau POV berapa. Gitu. Tadi saya sedang bahas apa, Mas? Lupa. Ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Naning sudah menjawab. Ya, tadi belum kelihatan, aku belum selesai jawab yang itu Mas Pak Johnson gitu, reportase. Nah itu, iya. Nah itu aja reportase, collecting datanya sama, awalnya, outputnya yang beda. Intinya seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Naning. Sudah terjawab ya. Mas Tri dan Pak Johnson di Palembang ya. Nanti teman-teman lainnya silakan melambaikan tangan untuk mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum itu saya mau ke kolom komentar karena banyak sekali pertanyaan ya dari teman-teman. Saya ke Kak Barakotus J Indramayu. Mbak Naning. Itu. Mbak Naning, saya juga sama seperti Mbak Naning, tenggelam dalam riset, dan riset tersebut cuma diendapkan selama 1 tahunan ini. Sebab saya seringkali malas kalau mau nulis atau bingung memulai nulis dari mana. Pertanyaan saya, bagaimana memulai menulis agar di bagian awal lebih menarik dan ending juga plot twisted? Silakan Mbak Naning. Ini bahasannya akan 1 sesi lagi. Yeah. Kalau ada, kelihatannya sudah pernah ada, saya lihat di YouTube-nya KMD Elipsis ya, tentang bagaimana memulai cerita. Itu mungkin nanti bisa disimak di situ yang lebih dalamnya. Kalau saya sih suka sekali memulai cerita dengan langsung ajar di depan gitu. Kita kan nulis cerpen ya, beda sekali tekniknya dengan kalau mau nulis novel itu lebih banyak ke ngomongin cuaca dulu lah gitu, suasananya apa gitu, bajunya apa dan sebagainya. Tapi kalau cerpen, terutama kalau mau dikirim ke koran, itu kita benar-benar harus ngitung berapa kata, berapa karakter gitu. Kan masing-masing koran itu kan punya kriteria sendiri ya. Misalnya Kompas itu 12.000 karakter, termasuk spasi dan sebagainya. Kalau kita sudah gugur pada kriteria itu, nggak bakalan kan diterbitkan gitu. Maka mungkin disiasati dengan kirim ke media online seperti itu. Tapi meskipun itu media online yang lain yang tidak terseketat itu dalam jumlah karakter atau jumlah kata, ini kan tetap cerpen gitu, tetap cerita pendek. Kita makanya konflik juga nggak usah konfliknya macam-macam yang ingin dibicarakan. Fokus pada satu konflik, terus nggak usah terlalu banyak tokoh gitu. Apalagi tokoh yang namanya mirip-mirip, misalnya Hasan sama Hardi sama Harum sama, nah ini tadi tokohnya Sopo aku lupa gitu, gitu. Nah ini tokohnya semua gitu.
Itu nama-nama tokoh juga saya sebisa mungkin itu menjauhkan kalau yang ini berawal dari A, yang lain harus berawal dari T atau berawal dari, agar orang itu langsung punya hook. Oke, ini yang Azibo itu orang yang apa? Azibo itu perawat gitu. Kan ada lagi tokoh Jumbe yang mengantar Kulungga itu kan, oh ya, Jumbe, Azibo gitu kan masih bisa dibedakan. Tapi kalau yang satu Azibo, yang lainnya Aziba misalnya gitu, walaupun mereka tidak kembar, nah itu nama tokoh itu. Terus ending juga sama. Ending nanti ada sesi sendiri ya Mas ya. Ini riset aja Barjeh. Kamu nanyanya, ini dia penyair Mas. Gitu. Ya penyair. Ending, satisfying ending itu saya jawab sedikit ya. Ini menurut catatan saya. Ada itu sebetulnya kalau kita cari ending yang memuaskan itu kalau ketemu sih. Nyatanya sudah lama. Nggak ketemu. Ending yang memuaskan itu ending yang memberi makna. Atau ending yang membuka perspektif baru pembacanya, atau ending yang membuat kita berpikir gitu. Oh seperti itu. Makanya kan ada open ending, itu memberi celah untuk pembaca menilai sendiri atau melanjutkan cerita sendiri. Gitu. Menurut saya seperti itu. Nggak tahu kalau Mas Anang. Baik. Ya, terima kasih Mbak Naning. Ya. Sambil ngopi dulu barangkali, minum Mbak Naning. Ya. Ya, saya mau mengundang Uda Riri Satriadi karena sama-sama periset ya. Karena pada topik sebelumnya kita puisi dan riset. Ada kesamaan nggak antara meriset puisi dengan meriset cerpen seperti yang sudah disampaikan Mbak Naning tadi? Barangkali kita minta pandangan Uda Riri. Dipersilakan Uda Riri. Bukannya yang nanya dulu ya. Selesaikan dulu yang nanya deh Subhan, nanti biar dirangkum aja. Saya bantu ngerangkum ya di akhir. Udah ada yang raise hand tuh satu. Ya, banyak yang raise hand. Mas Wahyu Agung Prihartanto. Ya, dipersilakan Mas Wahyu. Ya, baik. Terima kasih Mas Subhan. Terima kasih Mbak Naning, menarik sekali materinya. Agak menggelitik di saya Mbak Naning. Ini kebetulan saat ini saya sedang nyusun sebuah novel ya, nulis sebuah novel. Tapi memang background atau latar belakang dari novel yang mau saya angkat itu terjadi kira-kira 35 tahun yang lalu. Nah, seumpama dilakukan riset pun agar cerita alur novel tadi mendekati aslinya, itu sekarang sudah nggak ada gitu Mbak Naning. Artinya sudah banyak berubah kondisinya, situasinya, keadaan alamnya dan sebagainya sudah banyak berubah. Nah, jadi saat ini yang bisa saya lakukan ya lebih banyak mengedepankan ingatan, daya ingat gitu Mbak Naning. Cuma akhirnya kalau ingatan itu hilang, artinya di satu momentum yang sebenarnya saya anggap menarik gitu ya, tapi hilang atau saya lupa gitu ya, data juga tidak ada gitu. Nah ini akhirnya saya berimajinasi sendiri gitu, berimajinasi sendiri agar harapannya tulisan itu nanti menjadi yang menarik gitu ya.
Namun memang betul tadi Mbak Naneng bilang, ya itu tergantung kepuasan penulis ya. Ketika penulis puas, ya terserah pembaca menilainya gitu ya. Cuma yang bukan saya khawatirkan ya, yang agak saya apa ya, ya oke lah, saya khawatirkan ketika nanti novel itu katakanlah jadi dan dirilis gitu ya, kemudian ada 1, 2, 3 pembaca yang kebetulan pernah mengalami di saat-saat itu dan berbeda gitu loh, berbeda dengan persepsinya mereka. Dan ini sebenarnya sudah sempat terjadi karena beberapa novel itu, beberapa bab per bab itu sengaja saya rilis ya di media sosial meskipun tidak semuanya gitu ya. Itu pernah ada yang sudah komplain Mbak Naneng, loh itu enggak begitu, kejadiannya begini gitu loh Mbak. Nah itu kira-kira seperti itu. Nah bagaimana Mbak untuk mensiasati background atau latar belakang riset yang sudah tidak ada lagi di kondisi sekarang. Begitu Mas, terima kasih. Terima kasih Mas Wahyu Agung Prihartanto di Sidoarjo. Bagaimana mensiasati latar belakang background riset yang sudah tidak ada lagi ya. Baik, silakan Mbak Naning. Terima kasih Mas Wahyu. Saya jawab pertanyaan jenengan Mas dengan sedikit cerita. Ada seorang cerpenis novelis terkenal yang punya banyak sekali award sudah di Indonesia dan residensi ke luar negeri dan sebagainya. Dia suatu ketika menulis cerpen dengan setting Paris. Dan sewaktu itu saya baca ada beberapa hal janggal, walaupun saya rasakan betul ini cerpen berdasar riset yang mati-matian gitu. Dari lorong-lorong Montmartre hingga ke di karusel dan sebagainya. Itu saya perhatikan betul ini fondasinya riset. Tapi ada 2 hal yang menurut saya sangat doesn't make sense gitu. Di Montmartre itu kebanyakan apartemen kecil yang nggak punya benoir, nggak punya bathtub. Karena di sana semuanya mahal kan, kecil-kecil gitu apartemennya. Itu diceritakan ada adegan di dalam bathtub itu. Dan minumnya vodka. Nah ini salah besar gitu. Karena vodka itu mungkin kalau di Indonesia gitu alkohol keras gitu, vodka gitu. Sedangkan orang Perancis biasanya mereka akan sangat nasionalis terhadap alkohol gitu. Mereka akan minum konyak bukan vodka. Gitu. Tapi kan hanya orang-orang seperti saya yang berkenaan langsung dengan budaya seperti itu yang ngerti. Dan itu saya tanya, Mas, ini bukan mengingatkan ya, tapi ini seharusnya juga di Montmartre ada ya benoir itu ada bathtub gitu. Dan minumnya vodka ya itu. Terus dengan percaya dirinya yang saya justru saat itu saya belajar dari beliau kepercayaan diri itu, dia bilang kalau ini adalah Paris versiku, Parismu bukan Parisku gitu. Saat itu saya malah berpikir, oh iya ya, ngapain? Karena saya punya ketakutan seperti Mas Wahyu juga saat waktu nulis ini, jangan-jangan saya salah gitu, jangan-jangan saya kurang detail atau apa. Terus pada akhirnya kan kita juga manusia. Jadi itu saja mungkin dari cerita saya bisa diambil
jawaban. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Naning. Luar biasa ya. Kita langsung saja ke penanya berikutnya. Ada 3 orang yang melambaikan tangan. Nanti singkat-singkat saja ya, teman-teman. Pertama saya undang Kak Bi Mariam di Medan, dan Kak Emi Sui di Jakarta. Juga ada Mas Nur Hadi ya. Silakan Kak Bi Mariam yang masih melambaikan tangan. Masih monitor? Kak Bi Mariam? Oke, kita beralih Ya, ke Kak. Iya, Oke. Kak. Oke. Aku mau tanya, ada 2 hal nih. Yang pertama, risetnya untuk cerpen sama novel beda nggak? Yang kedua, cerpen itu kan katanya singkat nih dan konfliknya sedikit. Jadi untuk buat novel cerpen itu lebih berasa, apakah harus menonjolkan perasaan atau informasi yang mau diberikan, atau keduanya? Oke Kak, makasih. Selamat malam. Mariam di Medan. Oke, kita dari Medan ke Jakarta. Kak Emi Sui. Wah, ini pesertanya orang-orang hebat semua ini. Silakan Kak Emi Sui. Ya, terima kasih Kak Subhan. Selamat malam Mbak Naning. Senang sekali ya bisa ikut malam ini. Materinya keren dan pematerinya juga keren banget. Idola saya. Moderatornya bagaimana? Tadi, ya Kak Subhan. Moderatornya bagaimana? Oh, moderatornya keren, nggak kalah keren. Selalu keren. Tadi kan disampaikan Mbak Naning ya, ada 5 plot, yaitu exposition of status, raising action, climax, falling action, serta resolution. Nah, apakah riset itu diperlukan untuk mengisi ke-5 plot tersebut? Atau plot mana yang butuh riset paling mendalam dari pengalaman Mbak Naning nih ya? Lalu apakah riset soal teori atau konsep tertentu itu di suatu bidang juga diperlukan sesuai yang kita tulis? Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih Kak Emi Sui. Dari Jakarta kita ke mana ini? Bang Nur Hadi, dipersilakan. Ya, Dari terima kasih Pak Suwan. Ya. Selamat malam Mbak Naning. Saya kebetulan penggemar juga nih. Saya dari Jakarta, Pak. Dari Jakarta. Ya. Tadi sudah saya tulis di chat juga. Jadi begini, ketika saya mengikuti Pak Taufik Ismail, bagaimana puisi juga riset sebenarnya. Nah, saya pernah jadi moderator dengan beliau. Begitu juga almarhum Om Rendra. Ketika di Senin itu saya juga mengikuti. Itu juga ada risetnya juga. Kemudian Ahmad Fuadi, saya juga mengikuti, ada risetnya juga. Nah, ada pertanyaan yang selama ini mungkin saya tertinggal. Nah, ketika kita riset, ada tokoh-tokoh itu, perlukah kita minta izin? Kalau Ahmad Fuadi, kebetulan dia pernah di Pesantren Gontor dan mau jadikan film itu, ada izinnya. Nah, ini mungkin saya minta jawaban dari Mbak Naning. Meskipun tokoh ini kita sudah ganti namanya, semua kita ganti. Ini dalam kaitannya nanti ketika ditulis ada jalan cerita yang mirip-mirip gitu kan, bisa jadi di kemudian hari entah mungkin protes atau bagaimana, itu yang sampai hari ini untuk cerpen saya belum banyak menulis. Kalau puisi sudah, karena puisi artinya imajinasinya lebih tinggi itu daripada cerpen dan novel. Terima kasih Mas Wan, terima kasih Mbak Naning atas jawabannya. Mas Nur Hadi di Jakarta. Baik, 3 penanya Mbak Naning, keren-keren. Dipersilakan Mbak Naning. Pertama Mbak Bi Mariam di Medan, ya silakan. Mbak Bi Mariam tadi nanya novel dan cerpen ya, yang lebih banyak risetnya yang mana gitu ya. Dan juga risetnya beda nggak Mbak? Risetnya beda nggak? Kalau saya pribadi risetnya tergantung temanya apa. Kalau saat saya menulis tentang misalnya novel saya yang novel populer itu yang Miss Goki itu berlatar tahun 95 itu 95-97. Saya melakukan riset untuk basic seperti itu, basic settingnya.
Tapi karena itu novel lebih mengeksplorasi tentang perasaan dan pertemuan kembali dua tokoh gitu. Ya risetnya nggak banyak, risetnya jauh lebih sedikit daripada misalnya cerpen-cerpen yang memang seperti reportase tadi berdasarkan cerita nyata gitu, karena detail itu sangat penting sekali. Kalau kita mengeksplorasi tentang perasaan, kita akan mengajak pembaca untuk lebih ke emosional gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan adalah detail-detail gerak tubuh yang kita gambarkan melalui kata atau tempo dalam cerita gitu untuk membangun emosi. Itu nggak perlu riset menurut saya, tapi lebih ke teknik yang sudah matang dan feeling dari penulisnya gitu. Jadi tergantung mana ceritanya lebih ke mana gitu. Sudah jelas atau Kemudian Mbak Di Mariam? semua cerpen harus menonjolkan emosional. Jika tidak, lantas sisi apa yang harus ditonjolkan agar mengena pada pembaca, Mbak Naning, Mbak Mariam juga? Iya, ya memang karena harus kalau datar-datar saja ngapain diceritakan kan seperti itu. Ya memang harus ada konflik, dan konflik itu kan sebagai pembaca akan memantik secara emosional. Tapi kan ada juga cara penulis dalam hal ini creative writing ya. Mau bikin teknik seperti apa gitu, hal-hal baru yang ingin dilakukan kita sebagai penulis itu tidak cuman menyuguhkan cerita-cerita yang seperti itu gitu. Kita juga harus kreatif dalam hal teknik. Di sini makanya riset yang saya bicarakan di sini, karena lebih banyak gitu yang mengeksplorasi perasaan dan sebagainya. Bagus, tapi karena saya justru tidak bisa, ketidakmampuan saya untuk mengeksplorasi hanya perasaan itu, saya butuh pijakan yang lain gitu. Dari yang awalnya merupakan kekurangan saya karena saya kurang luwes menarasikan suatu cerita yang hanya berbasis pada perasaan, maka itu saya mencoba mengeksplorasi cerpen berdasarkan kisah nyata atau riset itu sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak. Pertanyaan yang tadi Mbak Eni ya. Dari 5 plot yang sudah disampaikan Mbak Naning tadi, apakah semuanya diperlukan riset atau beberapa saja diantaranya barangkali? Mbak Emi, sebelumnya terima kasih sekali. Ini orang sibuk juga ini. Terima kasih rawuhipun. Kalau menurut saya secara pribadi, riset itu yang paling penting yaitu setting. Terus setelah setting itu kan tahu time and place-nya, ini terjadi di mana dan kapan. Gitu. Setelah itu kan kita kejar siapa, gitu. Kapan, di mana, setelah itu siapa, untuk membuat suatu karakter. Setelah siapa itu kan terjadi beberapa tokoh, ada beberapa tokoh. Nah setelah itu kita masuk ke budaya, karena bagaimana antar tokoh ini ngobrol, bagaimana antar tokoh ini berinteraksi gitu. Seperti dalam riset dalam cerpennya Sun Li yang Keluarga Kudus yang menang Anugerah Kompas, dia juga berdasarkan riset juga gitu. Jadi dan bangunannya itu terlihat antar tokohnya ini dari kultur mana dan narasinya, kosakata yang digunakan juga gitu. Itu kan juga berdasarkan riset. Puas ya Mbak Emi?
Terima kasih, sangat puas sekali Mbak Naning. Ya, kalau belum puas jangan cari kepuasan di tempat lain. Nanti saya telepon 2 jam. Baik. Mbak Naning, Mbak Emi, kita beralih ke pertanyaan ketiga, Mas Nur Hadi di Jakarta. Apakah perlu minta izin pada tokoh yang dijadikan sumber ide dalam menulis cerpen, Mbak Naning? Silakan. Mas Nur Hadi, terima kasih sudah bertanya. Kalau itu biografi tentu ya harus minta izin. Tapi kalau cerpen atau novel, di novel saya yang Miss Goki itu sebetulnya berdasarkan kisah nyata karena itu adalah kisah-kisah dekil teman-teman saya. Dulu itu setiap minggu saya bikin semacam cerita gitu. Terus saya share di grup teman-teman itu, mereka akan flashback di romantika waktu kita sekolah gitu, ketawa-ketawa gitu. Karena yang saya ceritakan itu teman-teman saya sendiri, kelakuan-kelakuan nakal mereka dulu gitu dan kelakuan nakal saya juga gitu. Nah, mereka ketawa-ketawa. Lalu saat saya berniat untuk membukukan kumpulan cerita tersebut, saya minta ke teman-teman, minta izin karena mereka kan saya ceritakan sebagai mereka. Nah, itu masalahnya di situ. Banyak sekali yang berkeberatan karena ini kalau dibaca anakku gimana? Kan ketahuan nakalnya bapaknya gitu. Terus ada yang dulu pacaran waktu sekolah, sekarang nggak pacaran lagi, nggak jadi suami istri gitu. Wah, ini nanti suamiku marah atau wah ini istriku nanti cemburu dan sebagainya. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya saya rombak ulang semua karakter dalam cerita tersebut. Misalnya saya jadikan satu antara misalnya dulu karakternya Imam dan karakternya Agus gitu. Jadi secara fisik mungkin Imam, secara sifat itu Agus gitu, jadikan satu, saya fusion gitu. Meskipun dia mungkin nanti istri, anak, keluarga, cicitnya membaca gitu kan, dia bisa mengelak dan saya pun bisa mengelak. Bukan, ini bukan Agus, mosok Agus gini gitu, atau mosok si ini gini gitu. Jadi itu saya rasa yang jadi tips aja. Kalau ambil deskripsi fisiknya orang ini dicampur dengan deskripsi sifat orang lain gitu, agar kita nggak perlu minta izin karena akhirnya toh tidak sama, satu orang yang sama gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Kecuali itu kita menulis memoir seseorang atau biografi seseorang, jelas itu minta izin. Baik. Seperti itu Mas Nur Hadi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mbak Naning dan Mas Nur Hadi. Ya, kita sudah berada di penghujung kelas teman-teman. Ada 30 menit ke depan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saya mengundang satu penanya lagi, ada Bang Ronald ya, Ronald di Padang. Dipersilakan Bang Ronald. Baik, terima kasih Pak Subuhan dan Kak Nining. Izin bertanya, saya ingin menanyakan bagaimana caranya kita sebagai seorang penulis yang masih awam dengan cerpen atau dengan novel, membuat diri kita itu lebih semangat lagi dalam menulis, atau bahasa sekarangnya itu sering overthinking gitu. Terus yang kedua, siapa penulis yang Mbak Nining kagumi dan apa judul cerpen yang membuat Mbak Nining itu terinspirasi atau tergugah? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bang Ronald di Padang, Sumatera Barat. Ya, dipersilakan Mbak Naning. Pertanyaan yang pertama tadi, mohon maaf. Ya, barangkali bisa diperjelas pertanyaan pertama Bang Ronald. Bagaimana kita sebagai penulis yang pemula dalam menulis cerpen ini membuat diri kita itu lebih semangat lagi dalam menulis, atau kita itu diri menulis ya? Iya, semangat. Ya,
sebetulnya seperti juga otot ya, itu harus dilatih tiap hari. Gitu. Jadi kalau mau berotot ya fitness tiap hari, analoginya seperti itu. Semangat itu kan kita yang menentukan gitu. Kita kasih objektif, kita kasih tujuan. Tujuannya apa gitu. Tujuan misalnya besok, misalnya malam gitu, kalau saya kebiasa gitu. Malam gitu sebelum tidur saya sudah tahu besok pagi satu yang akan saya lakukan ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Bahkan kalau pengen kan kadang kalau sudah pegangan HP gitu kan langsung kita jadi menunda-nunda sesuatu yang lain gitu. Jadi mau nulis cerpen gitu. Ya, tinggal ini sebentar lagi maghrib misalnya gitu. Besok lah menunda-nunda gitu. Sebetulnya kalau kita tentukan tujuannya dulu gitu, itu semangatnya nanti akan mengikuti kok. Seperti misalnya Mas Ronald jatuh cinta terhadap seseorang, cewek gitu. Nggak usah cewek itu bilang dia sukanya apa, Mas Ronald pasti akan kreatif kan, akan menebak-nebak, oh, mungkin dia suka bunga gitu. Datanglah bawa bunga gitu. Itu kan suatu upaya. Semangat dan upaya untuk mendapatkan si cewek itu. Nah, ini kan kalau dalam menulis kan seperti itu juga. Bagaimana tulisan ini jadi, upayanya apa? Seperti itu. Kalau kalau saya harus kasih objektif gitu, besok saya harus selesaikan 1, 2, 3 gitu. Kalau sudah centang gitu, ini selesai gitu, wah puas gitu. Seperti itu. Jadi semangatnya di situ saat saya merasa bangga terhadap diri saya sendiri gitu. Hari ini kamu membanggakan Naning gitu. Saya ngomong sama diri saya sendiri. Ada di krim abang tuh. Ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua apa tadi? Karya atau cerpen siapa yang menginspirasi Mbak Nani? Saya suka cerpen-cerpen realis. Tidak cuma satu penulis ya, tapi memang secara akses saya lebih banyak akses ke cerpen-cerpen berbahasa Perancis gitu. Kalau kita dalam khasanah sastra Perancis ya memang tidak bisa dilepas dari nama besar Guy de Maupassant, itu yang banyak sekali saya baca, beberapa saya terjemahkan, tapi untuk saya sendiri. Untuk kalau menerjemahkan gitu kan kita lebih belajar ke teknik, oh tekniknya seperti ini, oh dia diawali dengan pembukaan seperti ini gitu. Itu Guy de Maupassant. Tapi setelah itu ya ada beberapa saya nggak banyak baca cerpen, sebetulnya banyaknya baca novel gitu. Kalau pas waktu senggang gitu, dan buku-buku esai. Baik, terima kasih Mbak Naning. Dari Padang kita ke Tanjung Balai, Sumatera Utara, ada Bang Safarudin. Pertanyaannya, bagian riset mana yang paling sulit yang pernah dialami Mbak Naning dan bagaimana mensiasatinya? Nah, pernah nggak menemukan objek tertentu sulit untuk diriset Mbak dalam tulisan Mbak? Ya, sewaktu saya coba menuliskan, ini karena POV satunya adalah anak kecil yang berusia sekitar 5-6 tahun gitu. Anak saya sudah besar semua, saya lupa gitu. Secara interior anak kecil gitu reaksinya seperti apa dan bagaimana gitu. Di sini, di dalam cerita saya itu adalah anak kecil yang luput dari dari penculikan.
Tapi karena dia masih kecil, dia walaupun teror yang dirasakan saat itu begitu tinggi, dia tidak paham apa yang akan dia lalui seandainya dia benar-benar dibawa oleh si penculik itu dan sebagainya. Itu kan butuh riset, saya butuh lebih banyak lagi observasi anak-anak seusia itu. Nah itu. Jadi saya harus keluar rumah, harus mungkin ngobrol sama anak-anak seusia itu. Terus, nah itu yang kadang butuh waktu. Karena saya lebih suka riset, misalnya ada semuanya lewat online atau di perpustakaan yang dengan buku-buku gitu. Seperti itu. Itu sampai hari ini riset yang paling yang agak lama gitu, yang seperti itu. Saya harus keluar rumah. Baik. Kemudian kita ke Pasaman, Sumatera Barat, ada Kak Dona Susanti. Apakah data yang dikumpulkan harus 100% benar? Jika kebenarannya hanya 50-50, 50-50, bisakah kita anggap yang 50 hanya sebagai fiksi saja, Mbak Nani? Silakan. Kalau data menurut saya harus benar. Makanya tadi kan ada bagaimana menentukan sumber mana yang bisa dipercaya. Datanya harus benar. Tapi outputnya nanti, karena kita menulis fiksi, itu kita olah antara data itu dan imajinasi dari penulis. Tapi datanya harus benar. Tapi kan kita nggak bisa 100% punya garansi ini data saya valid 100%. Tapi kalau kita ambil dari sumber-sumber yang terpercaya tadi, sumber-sumber netral yang tidak memihak dan sebagainya, ya kita bisa asumsikan itu data yang valid. Oke, data harus benar ya. Oke, dari Pasaman Barat, sebelum saya undang kembali udah Riri Satria, ya, mohon izin. Saya bacakan satu pertanyaan dari Kak Khalidah Melvi, di mana ini? Saat kisah nyata ini diangkat dalam sebuah cerpen, adakah penolakan dari daerah setempat? Nah, pernahkah enggak Mbak melakukan riset di daerah setempat melakukan penolakan gitu ya? Oke, ya mereka nggak tahu aja kayak saya nulis tentang mereka gitu. Jadi nggak ada penolakan. Tapi semisal ini nanti diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, itu expose-nya kan lebih besar gitu, ya mau atau itu kan resiko penulis juga kan. Saat kita tidak mau ambil resiko, ya nggak usah nulis gitu, nggak usah mengekspos ke publik gitu. Kalau nggak ada resiko, selalu ada resiko untuk penulis. Ya ini saya anggap sebagai salah satu resiko saya. Baik, tentu selalu ada risiko ya, seperti halnya jurnalis, detektif dan lain sebagainya. Tapi tentu kerja-kerja kreatif penulis lebih keren, dia bisa meneliti tanpa diketahui. Wah, luar biasa. Baik, kita sudah di penghujung teman-teman. Kembali saya undang udah Riri Satria dengan pertanyaan yang sama tadi ya, apakah ada kesamaan cara kerja riset si penulis dalam hal ini dari puisi, cerpen, novel ataupun lainnya? Apakah ada kesamaan? Udah Riri Satria. Silakan udah. Terima kasih Subhan, terima kasih Mbak Naning pemaparannya, dan saya menyimak gitu ya. Dan Subhan, ini adalah sebuah topik yang menarik. Kenapa menarik, Subhan? Kemarin kita sudah membahas riset dalam membuat puisi, sekarang riset dalam membuat cerpen. Suatu saat Subhan harus menghadirkan riset untuk membuat novel. Siap. Sehingga kita bisa menarik sebuah pola, sebuah benang merah gitu. Tadi saya menarik membahas pertanyaan dari Mas Wahyu. Selamat malam Mas Wahyu, sebagai sesama insan pelabuhan, salam kenal. Selamat malam, salam kenal Pak Mas Riri. Kemudian yang menarik adalah mengapa riset ini diperlukan. Dalam sebuah sesi diskusi waktu itu di Ubud Writer Studies Festival, Subhan, akhirnya ada yang menyebutkan begini. Ternyata penulis itu ada grade-nya, Subhan.
penulis itu ada kelasnya. Dan ternyata penulis kelas menengah atas, ini bukan sisi ekonomi ya, tapi karyanya menengah atas, mereka itu start dari riset loh Subhan. Itu benar. Jadi hampir semua karya-karya sastra itu ya, puisi, cerpen, novel yang menduduki peringkat atas itu based on research. Berdasarkan research. Maka tidak usah heran kalau cerpen pilihan Kompas adalah yang menang Mas Sunli dan Mbak Naning masuk nominasinya. Ya, memang kelasnya begitu gitulah, based on research gitu ya. Kemudian mari kita lihat puisi juga demikian. Buku puisi Rendra, Potret Pembangunan dalam Puisi, itu bercerita tentang ketimpangan ekonomi based on research juga gitu ya. Jadi memang tulisan-tulisan yang bagus itu memang based on itu. Sebutkan novel yang dapat hadiah Nobel dan sebagainya. Itu hampir semua based on research. Jadi ada sebuah pola di sini. Jadi grade-nya begitu. Nah, persoalannya adalah, Subhan, di negara kita, ketika kita berbicara research kepada para penulis sastra, ini ada unsur alerginya, Subhan. Jadi seolah-olah riset itu kerjaan peneliti gitu loh. Bukan kerjaan para penulis sastra gitu ya. Bukan kerjaan para seniman gitu. Wong anak saya aja yang kuliahnya seni gitu ya, dia juga punya riset gitu ya. Punya riset sendiri. Jadi intinya itu. Nah, sekarang mari kita lihat benang merahnya. Kalau kita lihat ada benang merah kesamaan antara menulis cerpen yang tadi diuraikan oleh Mbak Naning dengan baik dengan yang pernah kita bahas untuk menulis puisi dan untuk menulis esai satu lagi pernah kita bahas. Dia dalam menulis itu ada 4 langkah secara umum, Subhan dan kawan-kawan semua. Ada 4 langkah. Langkah pertama adalah langkah untuk risetnya itu. Yang kedua adalah langkah proses kreatif. Yang ketiga langkah menulisnya. Yang keempat langkah refinery-nya. Refinery itu adalah memperhalus kemudian memperbaiki. Jadi riset itu ada tahap awal mengumpulkan data. Tadi Mbak Naning sudah sampaikan ada yang primer, sekunder dan tersier. Itu sama juga di puisi juga begitu. Ada yang primer. Primer itu artinya apa? Kita mendapatkan data dari yang mengalami langsung. Betul. Kalau Mbak Naning tadi bercerita yang primer itu begitu, dan di dunia puisi juga begitu. Ketika kita menulis tentang kemiskinan di sudut Jakarta, maka si penyairnya pernah berada di situ. Jadi itu adalah data primer. Kemudian yang kedua data sekunder melalui pihak kedua, ketiga, dan yang terakhir melalui literatur barangkali yang tersier. Jadi itu semua riset. Begini contohnya, Subhan. Tidak mungkin Mbak Naning bisa menulis cerpen tadi dengan baik kalau nggak mengenal itu yang namanya budaya di daerah tadi di Malawi ya Mbak Nani ya, Mbak Naning. Nggak mungkin itu Subhan. Gitu. Jadi pasti mengenali betul, risetnya pasti mendalam di situ. Nggak tahu berapa buku yang Mbak Naning baca. Saya jadi tahu tulisan Mbak Naning ketika membaca tulisan Mbak Naning membahas tentang Madame Bovary yang dikirim ke Sastra Media. Oke, saya jadi tahu Mbak Naning, oh begini bacaannya gitu ya. Oke, gitu ya. Dan begini cara beliau untuk mengulasnya. Dan artinya Subhan, plot-plot dari cerpen tadi yang ada 5 itu yang ditanyakan Emi itu yakin saya itu butuh riset itu semua. Bagaimana mungkin Mbak Naning menuliskan konflik kalau beliau nggak tahu jenis-jenis konflik? Bisa-bisa mengada-ngada nanti. Bahwa konflik begini, solusinya begini, itu kan ada dalam teori konflik gitu ya. Nggak mungkin Mbak Naning mengada-ngada itu. Pasti ada dasarnya. Perkara disajikan dalam bahasa kreatif itu soal lain. Itu soal lain. Tapi dasarnya itu adalah teori sebetulnya. Kemudian kan tidak mungkin misalnya orang mengalami konflik, tiba-tiba dia merasa comfortable dalam waktu yang cepat. Nggak mungkin kan Mbak Naning? Karena dalam teori psikologi ada 7 tahap manusia untuk mengubah paradigma dirinya. Pasti itu dalam cerpen kita ada itu. Saya yakin Mbak Naning ada yang gitu-gitu. Nggak mungkin itu simsalabim manusia berubah. Manusia kan bukan robot. Jadi semua itu ada dasar pemikirannya.
tetapi semua ditulis dalam bahasa kreatif. Nah, itu kehebatan penulis itu yang nggak bisa ditandingi oleh orang sains. Orang sains menuliskan hasil riset apa adanya. Orang sains. Orang penulis sastra tidak menuliskan hasil riset dalam penulisan yang kreatif, sehingga kalau orang sains menuliskan apa adanya yang dibidik adalah olah pikir, sementara orang penulis sastra menuliskan dengan kreatif yang dibidik adalah olah rasa sebetulnya. Jadi memang di situ letak bedanya. Tapi di mana-mana Subhan dan Bapak Ibu semua, saya jadi belajar sekarang dari Mbak Naning bahwa beliau pun mengakui akhirnya bahwa karya cerpennya itu based on research. Bahwa researchnya ada primer, sekunder, dan tersier sama dengan riset untuk menulis puisi. Dan ketika kita hadirkan nanti orang novel yang juga punya nama Subhan, maka saya yakin dia juga akan bercerita tentang riset. Contohnya novelnya Remi Silado yang bercerita tentang Bandung tahun 30-an. Lupa apa namanya itu novelnya. Tapi dia menceritakan Bandung tahun 30-an, dan itu dia base dari mana? Dia bongkar arsip-arsip kota Bandung zaman dulu. Sehingga kita menuliskan Bandung tahun 30-an itu, ya Bandung tahun 30-an, seperti apa kondisinya dan sebagainya. Nah, itulah kira-kira Subhan, sedikit ulasan dari saya. Kita belajar banyak hal dari Mbak Naning hari ini, di mana kita jadi paham juga sebuah cerpen yang berkelas itu Subhan, yang memang masuk nominasi Kompas itu, Subhan, itu adalah based on research. Ada research primer di sana, sekunder, dan tersier. Dan yang tidak kalah penting, tadi Mbak Naning bercerita 5 pola tersebut. 5 pola itu kan teori sebetulnya. Dan itu diikuti pola itu. Jadi memang menulis itu memang kreatif. Menulis kreatif, ada kreasi di sana, tetapi ada basic juga yang nggak bisa dilupakan. Fondasinya mesti kuat dari sisi konseptual dan data juga. Kira-kira demikian Subhan, komentar dari saya. Terima kasih Mbak Naning atas ulasannya, memperkaya kita semua. Terima kasih sahabat semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Ridi Satria ya. Ternyata ya hampir semua karya sastra yang bagus-bagus ya berangkat dari riset. Nah, dikuatkan juga oleh pernyataan udah Ridi Satria yang juga pernah hadir di ruang elipsis untuk kelas esai dan puisi. Dan beliau juga yakin bahwa novel bahkan pun teater ya, naskah teater pun berangkat dari riset. Mungkin demikian. Baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung kelas kita dan tentu di Belgia sudah maghrib ini, Mbak Naning ya, sudah maghrib. Belum. Bentar lagi ya, hampir maghrib. Baik. Masih belum ada jam 5. Baik. Sebagai closing statement, Mbak Naning ya, sedikit dong dijelaskan kenapa Mbak Naning tertarik pada cerpen. Saya melihat walaupun Mbak Naning secara fisik ya berada di negara orang, tapi proses kreatif nulisnya di Indonesia. Ini menarik ini. Jadi kecintaan pada Indonesia tidak luntur walaupun berada di negeri orang gitu. Oke, silakan Mbak Naning sekaligus closing statement-nya untuk materi malam hari ini. Terima kasih. Iya. Saya berterima kasih dulu sama Bang Riri. Ternyata kita sepakat terhadap benang merah itu terhadap riset ya Bang ya. Dan closing statement saya, meskipun saya di sini, kenapa masih menulis di dalam bahasa Indonesia? Karena ini kurang romantis sebetulnya jawaban saya, tapi ya karena yang paling mudah. Karena di sini apabila saya menulis sebetulnya dalam bahasa Perancis dan bahasa Inggris, tapi kan pasti kesulitannya akan lebih tinggi daripada menulis dalam bahasa Indonesia. Saya juga menulis dalam bahasa Jawa, itu pun kesulitannya juga lebih tinggi daripada menulis dalam bahasa Indonesia. Itu jawaban jujur dan tidak romantis saya. Terus closing statement, terima kasih antusiasnya pada malam hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Saya berbagi sedikit yang saya punya
Dan saya yakin teman-teman di sini semuanya sudah tahu lebih banyak dari saya, tetapi tetap setia hingga akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan banyak sekali tadi chat-chat yang tidak bisa saya baca karena harus mendengar pertanyaan dan menjawab. Jadi mohon maaf apabila tidak bisa membaca dan berinteraksi aktif dalam kolom chat. Mohon maaf jika tidak bisa menjawab semua pertanyaan pada malam hari ini. Tetapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, monggo silahkan, saya terbuka. Beberapa sudah tahu nomor WA saya, beberapa sudah berteman di Facebook maupun di Instagram. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa menghubungi saya lewat sosial media. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas waktu teman-teman. Dan sampai berjumpa di sesi-sesi selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Naning Siit. Luar biasa ya materi malam hari ini. Riset dalam cerpen dan juga dikuatkan oleh teman-teman, udah Riri dan lain sebagainya. Kelas menulis daring, mohon maaf tidak semua pertanyaan dari teman-teman dapat terjawab karena keterbatasan waktu ya. Tapi insya Allah tadi Mbak Naning sudah memberikan sinyal bagi teman-teman yang ingin chat langsung dengan beliau, silakan ya. Beliau sangat terbuka sekali dan saya pribadi kami di kelas menulis daring senang gembira karena Mbak Naning terbuka juga untuk diundang di kelas menulis daring. Sekali lagi kita ucapkan banyak terima kasih kepada instruktur tamu Mbak Naning, sehat terus, produktif terus, karya-karyanya untuk Indonesia terus ya, walaupun berada di luar negeri. Dan teman-teman yang hadir di ruang kelas malam hari ini sebagiannya orang-orang hebat yang saya kenal, yang belum saya undang di kelas ini untuk berbagi ilmunya, nanti mohon izin saya undang juga datang di ruang ini ya, karena kita rutin setiap Senin malam ada kelas menulis dengan berbagai macam genre penulisan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Mbak Naning dan teman-teman semuanya, udah Riri Satria, ya, Mas Tri Mulyono dan semuanya. Kita bertemu di kelas pekan depan dengan baca mendalah. Kelas kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.